Sorry boy, gue mau nanya sih, kamu orang ada yang tau nggak sih antara kamu orang gue nih tentang apa itu dioda? Ada yang tau nggak dioda itu apa? Menurut yang saya tahu sih, dioda merupakan komponen elektronika dasar yang memungkinkan arus listrik mengalir dengan dalam satu arah. Terus bisa menghasilkan sifat unik yang sangat bermanfaat dalam banyak aplikasi elektronika dasar. Oh, kalau menurut bapak gimana? Apa sih dioda itu? Itu seperti penyearah yang memungkinkan arus bolak-balik menjadi satu arah gitu. Jadi satu arus dia itu maju, nggak maju mundur. Begitu. Lumayan agak mengerti ya saya sini. Terus ada yang tahu nggak sih apa sih prinsip kerja dioda itu? Ada yang tahu? Prinsip kerja dioda itu setahu saya itu ada PN junction, Terus yang kedua, terusan ada forward bias sama reverse bias. kalau PN Justin itu apa Pak? Ada yang tahu? PN Justin itu apa? Parit bisa saya tahu. Bapak? Itu dimana sifat semikonduktor intramozzarella atau P dan extrasedar N dibentuk gitu. Terusan untuk yang forward bias, ketika polaritas tegangan diterapkan untuk meneruskan arus dioda, PN junction mengurangi hambatan dan arus bisa melaluinya gitu. Biasanya forward bias itu setahu saya dia arusnya maju. Setahu saya. Kalau yang reverse itu biasa itu setahu saya arus itu ke belakang atau mundur. Gitu. Nah, kalau jenis-jenis dioda, ada yang tahu nggak sih jenis-jenis dioda itu? Setahu saya tuh cuma tahu 3 jenis-jenis dioda. Yang pertama dioda silikon, yang kedua dioda Zener, yang ketiga light emitting dioda atau LED. Nah, tapi saya nggak tahu tuh apa sih fungsi dari dioda silikon, dioda Zener atau dioda LED. Apa sih, ada yang tahu nggak? Kalau setahu saya dioda LED itu ya yang menjadi lampu itu ya. Jadi dia itu mengkonversi arus listrik menjadi cahaya gitu. Jadi bisa sebagai sumber pencahayaan gitu. Kalau dioda Zener ini tahu? Dioda Zener itu adalah dioda khusus yang dirancang untuk beroperasi pada bias terbalik, memungkinkan regenerasi arus dan mencegah lonjakan tegangan. Kalau dioda silikon itu paling umumnya yang paling sering digunakan dalam elektronika dasar. Dia juga menawarkan performa yang handal dan stabilitas suhu yang baik. Gitu ya. Kalau aplikasi dioda, ada yang tahu? Saya cuman tahu aplikasi dioda itu yang cuman sinyal demodulation. Dioda itu digunakan untuk mengambil sinyal informasi dari gelombang modulasi. Nah, kalau sisanya itu saya tidak tahu. Ada berapa sih aplikasi dioda itu? Kalau setahu saya sih ada 4. Nah, salah satunya sudah kamu sebutin tadi. Terusan yang salah satunya lagi yaitu light emission LED yang kita bahas tadi loh, dioda sebagai pencahayaan. Yang dioda LED itu ya? Ya, nah itu. Terusan ada juga voltage regulation untuk menjaga tegangan, itu dioda Zener. Terusan untuk yang terakhir itu ada rectification untuk rangkaian penyearah. Berarti dia nggak bisa bolak-balik apa satu arah aja itu? Itu kalau saya untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah. Oh, jadi dari yang arus bolak-balik jadi cuma jadi searah aja gitu ya? Oh, oke. Nah, kalau karakteristik dioda nih, apa aja sih ada karakteristik dioda itu? Yang saya tahu tuh dia memiliki tegangan searah jantung atau forward voltage drop yang harus diatasi sebelum arus mengalir. Terus ada juga yang bergantung pada polaritas tegangan dan harus melampaui arus ambang sebelum penghantar dimulai. Ada lagi mungkin apa satu lagi atau gimana?
itu bisa nambahin. Oh iya, memiliki waktu pemulihan atau recovery time setelah terputus atau beralih dari searah menjadi terbalik gitu. Itu karakteristik dioda ya, berarti cuma ada 3 berarti ya karakteristik dioda atau lebih? Lebih. Sebenarnya lebih, tapi ya karena yang kita tahu cuma segitu. Oke. Apa sih keuntungan yang kita punya ke dioda? Menurut saya keuntungan dari saya nih ya, keuntungan dioda itu ukurannya tuh dia tuh kecil, dia nggak memuat ruang yang cukup besar, dia tuh hanya kecil, bisa dibawa kemana-mana juga, ya kan? Habis itu biayanya tuh nggak terlalu tinggi, kayak ya standar lah, kayak berapa sih harganya palingan kan. Yang nomor 2 kerugian dioda itu memiliki tegangan yang dapat membuang daya dan dalam beberapa kasus rentan terhadap efek suhu tertinggi. Kalau misalnya suhunya tinggi, kemungkinan dia rusak mungkin. Kalau menampung terlalu banyak itu pasti akan meledak atau rusak. Menurut Bapak gimana? ya itu salah satu kasusnya itu adalah overload listrik yang bisa membakar dioda. Dalam beberapa kasus pun bisa menyebabkan kebakaran itu kalau diodanya terbakar. Menurut Abang cukup atau menentukan? Kalau keuntungan dari sih benar, dia ukurannya kecil. Terus keuntungannya juga dia ini daya tahannya tuh tinggi. Terus efek sesekap dari juga baik. Efisiensi kerjanya bagus. Ya sih. Segitu saja. Kesimpulan yang poin penting yang kita ambil setelah membahas dioda ini apa sih? Ada yang bisa menjelaskan kesimpulan penting dalam dioda ini? Kesimpulan pembahasan kita ya, Pengertian dioda yang kita tahu pengertian dioda, jenis-jenisnya, terusan kekurangan dan kelebihan, dan pengaplikasiannya ya. Terusan Agun mau menambahkan? jelas ya. Cukup. Kalau Ya, saya itulah. sih, ya saya alhamdulillah ya bisa belajar tentang apa sih dioda itu dari kalian, belajar juga ya konsep dioda itu apa, prinsip kerjanya bagaimana, jenis-jenis dan aplikasi karakteristik dan keuntungannya itu, serta kerugian akan memberi pengetahuan yang kokoh dalam desain sirkuit elektronik. Mungkin itu saja ya. Terima kasih sudah membantu saya dalam mempelajari dioda ini. Pak Agun terima kasih, Pak Riki. Tapi ada minusnya. Nggak ada kopi di sini. Oh, iya. Nggak ada kopi. Mohon maaf banget ya. Terima kasih ya. Selesai, Cok. Masih ada nggak tanya? Gak ada habis. Terakhir kesimpulan. Matiin, Cok. Nggak bisa Gini aja nih.